di era 2000-an seperti ini Ainun bisa menyanyikan lagu seperti yang dinyanyikan oleh Rita Butar-Butar, itu benar-benar aku. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini aku Ria dan suamiku Vincent. Kami berdua adalah pasangan kawin campur. Aku dari Indonesia dan suamiku dari Timor Leste. Nah, kali ini kami mau bikin reaksi tentang lagu Seandainya Aku Punya Sayap yang dinyanyikan oleh Ainun Irsani di Indonesian Idol waktu Spekta 9. Aku berangkat kerja dulu ya. Oke. Udah. Kebetulan suamiku mau berangkat kerja, Kamu jadi yang apa? kayaknya aku akan buat video sendiri. Jadi teman-teman, kenapa aku tergerak untuk membuat reaksi ini? Karena jujur sebelumnya aku nggak kenal siapa Ainun dan belum pernah melihat lagu sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari mulai Spektra 9 itulah aku pertama kali mengenal sosok Ainun Irsani ini karena cara dia membawakan lagu Seandainya Aku Punya Sayap tersebut. Kalau untuk versi aslinya yang dinyanyikan Rita Butar-Butar itu selalu aku simpan di handphoneku ya teman-teman. Jadi beberapa kali aku ganti handphone juga, lagu Seandainya Aku Punya Sayap ini selalu ikut aku transfer ke handphoneku yang baru. Nah, kemarin malam itu kan aku dengar versi Ainun dari Facebooknya Mak Lambetura. Setelah itu aku masuk lagi ke Facebooknya Indonesia Idol untuk ngeliat lagi. Jadi seperti ada perasaan kurang puas, aku masuk lagi langsung ke channelnya Indonesia Idol yang ada di Facebook. Di situ aku dengar lagi dan masih tetap sama, merinding. Terus tadi pagi juga aku masih dengar. Jadi satu malaman aku dengarkan lagu Ainun Irsani yang membawakan Seandainya Aku Punya Sayap ini. Sampai paginya juga aku masih dengar dan masih tetap sama, reaksiku merinding. Nah, sekarang aku mau coba dengar lagi, sekali lagi, apa aku masih merinding dengar lagunya. Terus liriknya itu apa masih kuat menarik aku untuk mengenang lagi almarhum mama. Kita dengar ya. Aku punya sayap, terbanglah. Aku masih merinding. Bener-bener gak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, cuma perasaanku yang paling tahu seperti apa lagu ini kuat banget membuat aku itu teringat sama mama, teringat sama kenangan-kenangan. Apalagi mama itu pinter banget menyanyikan lagu ini, walaupun gak nada tinggi ya. Mama punya suara yang khas sendiri karena kebetulan mama juga penyanyi, tapi penyanyi di gereja. Nah, karena pinter menyanyi itu, jadi intonasi yang dibawakan mama itu juga selalu pas gitu. Walaupun nggak sama tingginya dengan nada Rita Butar-Butar atau Ainun, tapi dengan suara mama itu bisa juga membuat aku itu selalu rindu dengar suaranya kalau nyanyi-nyanyi di rumah. Kalau yang sekarang ini, reaksiku ngelihat lagu ini dan mendengar lagu ini, itu benar-benar aku pengen ketemu sama mama sekali lagi. Kalau masih bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa ketemu sama mama, aku pengen ketemu. Karena di dunia ini memang ternyata kosong, gak ada beliau. Rasa hatiku dan kegiatan-kegiatanku itu kuisi dengan kekosongan. Aku merasa yang aku sayangi dan yang menyayangi aku, tiang doaku sudah gak ada. Kehilangan beliau banget. Jadi semua yang mengingatkanku tentang beliau itu akan membuat aku itu menjadi sangat-sangat emosi ya. Mungkin karena masih baru, sampai di memori otak itu belum bisa melupakan setiap momen-momen yang sudah kita lakukan bareng-bareng waktu di rumah Medan. Sampai aku sudah menikah juga tinggal di Inggris, kita masih selalu video call gitu. Itu yang aku belum bisa lupakan, suaranya, cara nyanyinya, kalau si mama lagi ngomong apa gitu. Ku dengar lagi Ainun ini bilang itu lagu untuk almarhum neneknya. Jadi aku merasa apa yang disampaikan Ainun dalam lirik lagu itu dengan vokalnya itu sampai banget kepada orang-orang yang kehilangan orang yang mereka sayangi, termasuk aku. Ainun ini the best banget. The best bukan karena dia membawakan lagu ini aja. Setelah aku baca-baca lagi dan aku tonton lagi video-video sebelumnya. Jadi setelah aku menonton video Seandainya Aku Punya Sayap ini, aku mencari tahu lagi. Aku mencari tahu lagi tentang sosok Ainun. Aku follow Instagramnya, aku bahkan DM ke Instagram Ainun untuk ngasih tahu ke Ainun bahwasanya aku bisa terhipnotis dengan suara dan dengan cara Ainun membawakan lagu Seandainya Aku Punya Sayap ini.
Memang gak dibalas, aku tahu banget pasti sekarang Ainun itu lagi sibuk banget kan. Aku hanya sekedar menyampaikan yang penting hatiku puas. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Ainunnya, bahwasanya dia sukses membuat aku itu merasa menjadi orang yang paling sedih ketika mendengar lagu itu. Paling sedihnya itu bukan paling sedih merasa sedih terpuruk ya. Sedih karena lagu yang ternyata disukai oleh orang tuaku, bahkan orang-orang tua kita yang lain ya, karena ini lagu lama, itu bisa membuat aku dan anak muda yang lain kembali lagi mencintai dan menyukai lagu-lagu lawas. Memang penyanyi aslinya punya ciri khas khusus ya, menariknya itu dengan sangat tinggi, dan itu dibenarkan oleh Bang Judika sebagai juri, dimana Bang Judika bilang kemarin kan, Rita Butar-Butarnya menarik lagu ini dari kunci E. Dan ketika ditanya Ainun Irsaninya, dia membawakan lagunya dari mana? Ainun Irsaninya menjawab, membawanya dari kunci C. Jadi menurutku C itu juga lumayan tinggi ya, karena jaraknya juga kan 1,5 lagi ya ke E gitu. Di era 2000-an seperti ini, Ainun bisa menyanyikan lagu seperti yang dinyanyikan oleh Rita Butar-Butar. Itu benar-benar aku the best banget, ngacungin jempol banget. Suara Ainun itu memang gak mirip banget dengan suara penyanyi aslinya ya. Walaupun sudah dirombak-rombak nadanya, tapi itulah kemampuan Ainun menyanyi. Karakternya seperti itu. Cuma gak akan membuat si penyanyi dan si pencipta lagunya itu kecewa, karena menyanyikannya juga sempurna banget. Jadi gak salah kalau Mas Arman Maulana bilang, yes, Ainun kamu hidup kembali, bangkit kembali. Dengan lagu itu kamu bisa masuk lagi. Karena sebelumnya kan Ainun Irsani ini masuk ke bottom 3 ya. Sekarang membawakan lagu ini, kok bisa? Padahal di backstage-nya sebelum tayangan Indonesian Idol dimulai, katanya kan mereka rembukan. Itu Ainun bakal nyanyikan lagu apa? Lagu Rita Butar-Butar, yang mana judulnya Seandainya Punya Sayap. Wah, itu lagu lama. Dan itu dinyanyikan oleh penyanyi legend. Jadi nggak salah kalau jurinya aja sempat meragukan. Apa Ainun bisa? Sayang banget kalau Ainun gagal. Ternyata yes, Ainun berhasil. Yang kedua yang aku paling suka waktu dia nyanyinya itu di bagian refren mau ke penghabisan. Yang fana. Semua applause buat dia. Semua penonton berdiri, sampai juri semua berdiri waktu lirik lagu yang terakhir ya. Aku nggak bisa banyak ngomong tentang reaksi karena aku tadi udah bilang ya, ini video reaksi pertamaku. Jadi kalau untuk video-video yang lain mungkin aku nggak akan berani memberikan reaksi, apalagi menilai dari sisiku bagus apa tidak cara si penyanyi membawakan. Untuk teman-teman dan penggemar Ainun dimanapun berada, terutama yang ada di kota Palopo, yuk rame-rame kita dukung Ainun supaya Ainun semakin semangat lagi untuk bisa memberikan yang terbaik dan menjadi pemenang di Indonesia Idol tahun ini. Dan terima kasih teman-teman semua sudah menonton video reaksiku ini. Aku mohon maaf kurang dan lebihnya bagaimana aku menyampaikannya. Ini hanya pendapatku dan reaksiku sendiri seperti apa. Lagu itu bisa membuat aku terkenang lagi kepada orang tuaku dengan bait demi bait yang dinyanyikan oleh suara khas Ainun Irsani. Jangan bosan-bosan ya untuk mengikuti channelku. Dan aku memiliki channel yang berisi tentang daily vlog. Kalau teman-teman ingin tahu seperti apa negara Irlandia Utara, tepatnya kota Portadown dan Belfast sekitarnya, bisa mengikuti channelku ya, karena aku menampilkan semua kehidupanku yang aku jalani di Irlandia Utara. Bye-bye!